Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 278 soal nomor 4 dan 5. Disimak ya adik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4, hitunglah. Nah, di sini ada 12 soal yang harus kita hitung. Mulai dari soal yang pertama, 4 ditambah negatif 3 kali 9. Cara menghitungnya begini. Ini 4-nya ditambah negatif 3 kali 9. Tidak boleh 4 ditambah negatif 3 dulu ya. Nggak boleh. Harus negatif 3 kali 9 dulu. Jadi 4-nya kita tulis ulang, ditambah hasilnya ini nanti. Nah, negatif 3 kali 9 itu berapa? Kita ingat aja, 3 kali 9, 27. Berarti negatif 3 kali 9, ya negatif 27. Gitu deh. Nah, sekarang ini 4 ditambah negatif 27. Ada dua tanda yang berdekatan. Kalau ada dua tanda yang berdekatan gini, satunya positif, satunya negatif, maka tanda positifnya boleh langsung dihilangkan. Menjadi langsung 4 terus negatif 27 ya. Tanda positifnya hilang. Dan sekarang sudah nggak pakai kurung lagi. Terus dihitung, ini seperti 4 dikurangi 27. Nah, loh berapa? Kita sih taunya 27 dikurangi 4, yaitu 23. Nah, ini dibalik, 4 dikurangi 27, berarti ya negatif 23. Selesai. Seperti itu ya untuk soal yang pertama. Lanjut, soal yang keduanya ini. Negatif 1/4 dikurangi negatif 2 bagi 4. Oke, nomor 2 ini mirip lagi dengan nomor 1 tadi. Maksudnya, ini ada negatif 1/4 dikurangi negatif 2 terus dibagi 4. Tidak boleh negatif 1/4 dikurangi negatif 2 dulu, gak boleh. Jadi harus negatif 2 dibagi 4 dulu. Jadi, yang ini kita tulis ulang ya. Negatif 1/4 dikurangi hasilnya ini deh. Hasil dari negatif 2 bagi 4. Nah, negatif 2 bagi 4 itu boleh kita tulis kayak gini aja. Negatif 2 per 4. Oke, ya. Jadinya negatif 1/4 dikurangi negatif 2 per 4. Sama dengan, nah kalau kita lihat, ini ada dua tanda yang berdekatan ya. Ada tanda negatif, ada tanda negatif. Kalau ada dua tanda yang berdekatan gini, dan tandanya sama-sama negatif, maka ini nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Jadinya negatif 1/4 terus langsung positif ya. Nih, dua tandanya ini berubah jadi positif. Nah, tinggal angkanya aja. 2/4 gitu. Oke, sama dengan berapa? Lihat, ini per 4, ini juga per 4. Berarti nanti hasilnya juga per 4. Tinggal yang atas aja, negatif 1 ditambah 2. Negatif 1 ditambah 2 boleh dihitung 2 kurangi 1. 2 kurangi 1 adalah 1. Oke, selesai ya. Jadi soal nomor 2 ini jawabannya adalah 1/4. Lanjut, soal nomor 3. Soal yang ketiga, 27 dibagi dalam kurung negatif 3 kurangi negatif 6. Jadi ini dalam kurungnya kurung kurawal ya. Artinya ini semua harus dikerjakan jadi satu terlebih dahulu. Berarti nanti 27 dibagi hasil yang di dalam kurung kurawal ini dek. Oke, ini udah Kak Sari catat ya. 27 dibagi dalam kurung negatif 3 kurangi negatif 6. Nah, caranya gimana? Ya tulis aja dulu sama dengan 27 dibagi, kita hitung yang di dalam kurung ini. Sebelum menghitung, lihat di sini ada dua tanda yang berdekatan dong. Ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif. Seperti tadi, kalau ada dua tanda negatif berdekatan begini, berarti nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Nah, ini boleh pakai kurung dulu. Di sini negatif 3-nya tulis ulang. Ini negatif dengan negatifnya sudah berubah jadi positif. Terus tinggal angka 6-nya kita tulis ulang. Oke. Lagi ini sama dengan 27 dibagi. Ini deh, negatif 3 ditambah 6. Boleh dihitung seperti 6 kurangi 3.
6 kurangi 3 adalah 3. Nah, sehingga hasil akhirnya ya 27 bagi 3 yaitu 9. Selesai ya. Jadi soal yang ketiga jawabannya adalah 9. Lanjut soal yang keempat. Ini. Negatif 3 kuadrat kali 4. Ini dia, soalnya udah kusalin ya. Negatif 3 kuadrat kali 4 sama dengan, nah kalau negatif 3 kuadrat ini tidak pakai kurung apapun, berarti caranya gini, negatifnya tulis dulu, terus 3 kuadrat itu artinya adalah 3 kali 3. Gitu ya dek ya, baru nanti dikali 4. Nah sama dengan, ini berarti kita hitung ya, negatifnya tulis dulu, 3 kali 3 berapa? 9. Tuh, jadinya negatif 9. Terus baru dikali 4. Nah, negatif 9 dikali 4 berapa? Kan kita ingat aja, 9 kali 4, 36. Berarti negatif 9 kali 4, ya negatif 36. Selesai, oke? Itu untuk soal yang keempat. Lanjut, soal yang kelima. 9 dibagi dalam kurung negatif 6 kuadrat. Oke, ini soalnya 9 dibagi dalam kurung negatif 6 kuadrat. Berarti sama dengan 9 dibagi, nah ini deh, kalau ada dalam kurung terus dikuadratkan, berarti ini kalau dijabarkan gini, menjadi negatif 6 kali negatif 6. Negatifnya ikut ya, karena yang dikuadratkan itu semua yang di dalam kurungnya. Nah, sekarang baru kita hitung. Ini 9 dibagi, kita hitung dulu yang sebelah sini ya. Negatif 6 kali negatif 6. Oke, negatif kali negatif positif. Berarti tinggal 6 kali 6. 6 kali 6 adalah 36. Tuh, jadi tandanya dia sekarang positif, nggak ada negatifnya lagi. Terus 9 bagi 36 ini gimana? Kita rubah aja menjadi bentuk pecahan yuk, yaitu 9 per 36. Nah, sekarang bisa kita sederhanakan. 9 per 36 itu sama-sama dibagi 9 ya. 9 bagi 9, 1 per 36 bagi 9, 4. Jadi jawabannya 1 per 4. Nah, kenapa dari bagi kok menjadi per? Iya, memang bentuk penulisan bagi itu bentuk lainnya adalah per. Jadi bagi dengan per itu sama ya dek ya, artinya sama, hanya beda penulisannya aja. Oke, sip. Berarti jelas ya, soal nomor 5 jawabannya 1 per 4. Lanjut soal yang keenam. 3 kali dalam kurung negatif 1 per 2 kuadrat dibagi dalam kurung negatif 6. Ini Kak Sari udah tulis ulang soalnya. Siap ya, kita kerjakan. Sama dengan ini 3 dikali, yang ini dulu dek, negatif 1 per 2 dikuadratkan, itu kalau dijabarkan adalah negatif 1 per 2 dikali negatif 1 per 2. Ya, kemudian nanti dibagi dengan negatif 6. Nah, sekarang kita hitung dulu, sama dengan 3 dikali yang ini, yang di kurung kurawal ya. Negatif 1 per 2 kali negatif 1 per 2. Negatif kali negatif adalah positif. Tinggal 1 per 2 kali 1 per 2. 1 per 2 kali 1 per 2 itu ya atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1 adalah 1 per 2 kali 2 adalah 4 gini. Terus nanti dibagi negatif 6. Oke. Nah, karena ini ada perkalian dan ada pembagian, berarti kita kerjakan aja dari depan ya, urut. Karena perkalian dengan pembagian itu sama kuat. Kalau tadi penjumlahan dengan pembagian itu harus pembagiannya dulu. Karena ini perkalian dengan pembagian, jadi langsung dari depan ya, urut aja. Yuk, ini menjadi kayak gini dek, 3 kali 1 per 4. Ya, caranya 3-nya kali 1. 3 kali 1 adalah 3. Ini ada per 4 ya, jadinya per 4. Jadi 3 kali 1 per 4 itu 3 per 4. Kemudian dibagi negatif 6.
Nah, ini kalau diajarkan di buku paket kalian ini ya, Dek ya. Pembagian seperti ini enaknya kita rubah aja menjadi perkalian. Syaratnya bilangan yang belakang ini harus diganti menjadi kebalikannya. Nah, kebalikan dari negatif 6 adalah negatif 1/6. Kok bisa, Kak? Ya bisa gini, negatif 6 itu tadinya adalah negatif 6/1, ya kan? Per 1 itu kan artinya dibagi 1. Negatif 6 dibagi 1 ya tetap negatif 6. Jadi supaya mudah membayangkannya ya, negatif 6/1 kalau dibalik ya menjadi negatif 1/6. Atas jadi bawah, bawah jadi atas gitu loh. Nah, kalau kita udah pakai kebalikannya ini, nanti tanda baginya sini boleh dirubah menjadi tanda kali. Ayo kita tulis 3/4 kali. Nah, sekarang kita pakai yang ini ya, negatif 1/6 gitu. Kalau udah perkalian, langsung aja atas kali atas per bawah kali bawah. Sama dengan nih, 3 kali negatif 1, yaitu negatif 3 per 4 kali 6, 24. Nah, negatif 3 per 24 boleh disederhanakan ya, sama-sama dibagi 3. Negatif 3 bagi 3 adalah negatif 1 per 24 bagi 3 adalah 8. Jadi jawabannya negatif 1/8. Atau penulisannya yang bagus gini dek, negatif dulu baru 1/8-nya ya. Jadi negatifnya ini nggak ditaruh di atas, nggak ditaruh di bawah, tapi lurus sama tanda per. Ini yang paling sempurna penulisannya. Tetapi sebenarnya nilainya sama aja ya. Oke, itu tadi untuk soal yang keenam. Panjang memang, iya panjang, nggak apa-apa. Panjang yang penting paham, benar nggak? Jadi nanti kalau ujian keluar soal yang mirip-mirip kayak gini, kamu bisa. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-7. Negatif 5 kali 2 dikurangi negatif 12 bagi 4. Oke, ini dia soalnya. Negatif 5 kali 2 dikurangi negatif 12 bagi 4. Nah, ini yang kita kerjakan sekelompok-sekelompok dulu. Yang depan dulu, terus yang belakang. Nanti hasilnya dikurangi gitu, Dek. Jadi ini negatif 5 kali 2. Ya, berapa? Negatif 10. Kalau negatif boleh pakai kurung deh. Nah, sekarang dikurangi ya, ini juga dikurangi. Negatif 12 bagi 4 itu berapa? Negatif 3. Bener kan ya? Coba. 5 kali 2 adalah 10. Berarti negatif 5 kali 2 adalah negatif 10. Nah, sekarang 12 bagi 4 adalah 3. Berarti negatif 12 bagi 4 adalah negatif 3. Jelas kan ya? Gampang kayak gitu aja. Terus sama dengan, nah ini lihat, ada dua tanda yang berdekatan nih. Negatif dengan negatif. Kalau gitu, nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Wah, nah sekarang tinggal angkanya aja. Ini negatif 10 kita tulis. Ditambah, positif itu bacanya tambah ya, langsung angka 3-nya ini. Nah, gini deh, oke. Nah, sekarang negatif 10 ditambah 3 berapa? Sama dengan negatif 7. Selesai ya. Lanjut ke soal yang ke-8. Soal yang ke-8, 5/8 dikurangi dalam kurung negatif 3/4 kuadrat. Oke, Kak Sari udah salin soalnya seperti ini ya. Nah, sama dengan ini nanti yang kita hitung adalah negatif 3/4-nya dikuadratkan dulu. Sementara 5/8-nya tetap. Jadi 5/8 nanti dikurangi dengan hasilnya di sini. Oke, negatif 3/4 kalau dikuadratkan itu dijabarkan menjadi kayak gini dek. Negatif 3/4 dikali dengan negatif 3/4 ya. Oke, karena yang dikuadratkan itu yang di dalam kurung ya. Yang di dalam kurung adalah negatif 3/4. Berarti ya semuanya ikut negatif 3/4. Dikali lagi negatif 3/4. Nah, sekarang ini sama dengan 5/8 dikurangi. Ini kita hitung dulu. Negatif kali negatif adalah positif. Kalau gitu tinggal 3/4 kali 3/4. Atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 3 adalah 9/4.
4 kali 4 adalah 16. Nah, sekarang soalnya jadi simpel. 5/8 kurangi 9/16. Kalau kita perhatikan, yang satunya masih per 8, yang satunya per 16. Nah, ini boleh kita samakan. Kita rubah menjadi sama-sama per 16. Kalau yang ini sih sudah per 16 ya, tetap. Berarti atasnya juga tetap. Nah, gitu. Kalau yang ini berubah, Dek. 8 jadi 16 itu karena dikali berapa? Dikali 2. Karena yang 8 ini dikali 2, maka yang atas ini 5-nya juga harus dikali 2. 5 kali 2 adalah 10. Oke, sekarang nih sudah sama-sama per 16 ya. Berarti nanti hasilnya juga per 16. Tinggal yang atasnya aja kita kurangi. 10 kurangi 9 adalah 1. Alhamdulillah, dapat ya ketemu jawaban soal ke-8, yaitu 1/16. Lanjut ke soal 9. Soal ke-9, 5/6 kali negatif 3 dikurangi 2 bagi 4/7. Ini udah kusalin soalnya. Nah, sekarang kita kerjakan. Yang dikerjakan itu satu persatu. Yang depan dulu, terus nanti dikurangi dengan yang belakang ini. Ya, Dek ya. Ayo, 5/6 kali negatif 3, langsung aja 5-nya kali negatif 3, terus nanti per 6. 5 kali negatif 3 adalah negatif 15. Ada per 6-nya ya kita tulis per 6. Simpel gitu aja. Kemudian dikurangi, nah ini 2 dibagi 4/7. Prinsipnya seperti tadi, pembagiannya kita rubah aja menjadi perkalian. Syaratnya yang belakang ini harus dibalik, dari 4/7 menjadi 7/4. Tulis 2 kali 7/4 gitu ya. Tadinya pembagian menjadi perkalian. Syaratnya tadinya 4/7 menjadi 7/4. Nah, sekarang ini sama dengan negatif 15/6-nya kita tulis ulang, dikurangi, kita mau hitung yang ini dulu ya. 2 kali 7/4 itu langsung aja, 2-nya kali 7, terus nanti per 4. 2 kali 7 adalah 14. Per 4 ya kita tulis per 4. Oke, sekarang tinggal hitung. Ini per 6, di sini per 4. Berarti harus kita samakan ya. Kita cari KPK-nya. KPK dari 6 dan 4 berapa? Kalian masih ingat cara menentukan KPK? Boleh dengan cara yang simple kayak gini. Ini 6, ini 4. Kita bikin kelipatan 6 dan kelipatan 4. Kelipatan 6 itu ya 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Nah, ini ada yang sama nggak? Ada, yaitu angka 12. Berarti KPK-nya adalah 12 gitu deh ya. Berarti ini kita tulis menjadi per 12 dikurangi ini juga per 12. Sekarang kita berpikir ya, 6 menjadi 12 itu dikali berapa ya? Dikali 2. Berarti yang atas juga harus dikali 2 biar adil. Negatif 15 dikali 2 adalah negatif 30. Sekarang yang ini 4 jadi 12 itu karena dikali 3. Supaya adil, yang atas juga dikali 3. 14 dikali 3 adalah 42. Oke, tinggal selangkah lagi nih. Karena ini sudah sama-sama per 12, berarti nanti hasilnya juga per 12. Sekarang tinggal yang atasnya aja kita hitung. Bacanya gini, ada negatif 30 dikurangi 42. Atau boleh kayak gini deh, ini Kak Sari coret nanti dihapus lagi ya, supaya gampang aja menghitungnya. Gini nih, ini negatif 30, ini negatif 42. Tuh, jadi ada negatif 30, ada lagi negatif 42. Otomatis kan negatifnya jadi tambah banyak, bener ya? Seperti bergabung ya, 30 sama 42 bergabung, yaitu 72. Tandanya negatif juga. Nih, kalau di bimbelnya Kak Sari ngajarin ke siswa-siswa itu kadang-kadang kayak gini nih. Negatif itu kita umpamakan seperti orang jahat.
ya. Jadi ada 30 orang jahat, ada lagi 42 orang jahat. Berarti sekarang orang jahatnya ada banyak dong ya. Ada berapa? Ada 72 orang jahat. Jadi kalau sama-sama orang jahat mereka bergabung atau ngopi bareng ya, kongko bareng gitu. 30 tambah 42 adalah 72. Tandanya tetap orang jahat. Hehehe. Nah, sekarang ini negatif 72/12 itu bisa kita sederhanakan ya. Harusnya sama dengannya di bawah sini biar bagus ya. Kak Sari tulis aja, jangan ke kanan sini, nanti guru kalian nyalahin lagi. Ke bawah aja. Nah, di sini ya, sama dengannya di bawahnya sini. Sekarang negatif 72/12 itu caranya ya seperti negatif 72 bagi 12. Nanti kan harus ada tanda negatifnya ya. Kalau kita hitung 72 bagi 12 itu kan 6. Karena ini negatif 72 dibagi 12 ya menjadi negatif 6. Udah gitu aja. Jadi soalnya serumit ini jawabannya simple banget. Negatif 6. Selesai. Terus yang dilingkar-lingkari ini tadi boleh dihapus aja. Sudah ya, itu tadi hanya untuk proses berhitungnya kita aja. Kalau kamu yang sudah terampil berhitung bisa langsung ya, nggak perlu pakai cara-cara kayak yang Kak Sari terangin tadi. Nah, kalau yang belum terampil gimana? Harus diasah keterampilannya ya, dengan memperbanyak latihan soal yang sejenis. Kamu ikut les nggak Dek di tempat tinggalmu? Les di bimbingan belajar yang besar gitu boleh, les sama guru privat juga boleh ya. Nah, kalau kamu punya guru privat atau ikutan bimbel gitu, minta banyakin soal-soal ya yang kamu belum kuasai. Terus dilatih sendiri, nanti dicocokin lagi sama tentornya. Kalau sudah benar ya udah, kalau masih salah harus diperbaiki. Nah, dengan cara itu nanti akan tambah terampil ya. Harus belajar memang. Jadi kalau matematika itu selain kekuatan memori, juga diperlukan kekuatan otot. Ototnya otot menulis. Jadi harus sering dipakai untuk berhitung, nanti terampil. Jadi kalau hanya hafalin rumus cara aja tapi nggak pernah dipakai untuk berhitung, ya sama juga bohong. Nanti pas ujian pasti bingung, pasti. Jadi ya, kayak gitu. Itu pesannya Kak Sari. Nah, sekarang kita lanjut aja dulu ke soal yang ke-10. Soal yang ke-10, negatif 6 pangkat 2 bagi dalam kurung negatif 8 kurangi 4 terus kali 1/9. Hati-hati ini ya. Nah, ini soalnya udah Kak Sari salin. Yang perlu dihati-hati yang pertama ini, negatif 6 kuadrat. Negatif 6 kuadrat kalau dia nggak dipakein kurung berarti caranya gini, negatif terus yang dikuadratkan itu hanya 6-nya, nulisnya 6 kali 6 gitu deh. Hati-hati loh ya, banyak siswa yang keliru di sini, dikira negatif 6 kuadrat itu ya negatif 6 kali negatif 6 berarti nanti hasilnya positif. Salah, padahal nanti hasilnya tetap harus negatif. Kemudian dibagi, nah ini yang di dalam kurung kurawalnya kita selesaikan dulu. Negatif 8 kurangi 4, seperti tadi permisalannya ya. Ini Kak Sari pakai pensil lagi. Ada 8 orang jahat, ada lagi 4 orang jahat. Berarti sekarang orang jahatnya ada berapa? Ada 12. Nah, kita nulis 12 orang jahat itu ya negatif 12. Terus dikali 1/9. Oke, masih ada yang perlu dihitung ini ya, yang di dalam kurung negatif, dalam kurung 6 kali 6 jadinya negatif 36. Terus dibagi negatif 12 baru dikali 1/9. Sama dengan ini, negatif 36 mau dipakein kurung gini boleh deh biar kembaran sama sini ya. Dibagi negatif 12 nih bisa kita hitung dulu. Negatif bagi negatif, positif. Kalau positif nggak usah ditulis tandanya, biarin aja. Tinggal 36 bagi 12. 36 bagi 12 adalah 3. Tuh, jadi negatif 36 bagi negatif 12 jawabannya 3. Baru dikali 1/9. Sengaja kalinya Kak Sari letakkan agak jauh di sini biar agak lurus ya, biar kalian nggak bingung. Sama dengan nih 3 kali 1/9 ya udah tinggal 3-nya kali 1 aja, terus nanti per 9. 3 kali 1 adalah 3 terus per 9. Terakhir 3/9 ini boleh kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3 ya. 3 bagi 3 1, per 9 bagi 3 ya 3. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Gitu deh cara mengerjakan soal ke-10-nya. Nah, sekarang yang ini lingkaran-lingkaran di sini boleh dihapus deh. Supaya clean lagi aja. Dah gini ya. Sip, sempurna. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang 11. Soal yang ke-11, dalam kurung 8/7 kurangi 4/3 kali 21. Ini udah kusalin ulang soalnya, mohon maaf ya, jadi gagap gitu. Nah, 8/7 kurangi 4/3 kali 21, caranya itu bisa kita hitung dulu yang di dalam kurung ini ya. Ya 8/7 kurangi 4/3. Hati-hati nanti harus disamakan dulu atau dicari KPK-nya, KPK dari 7 dan 3. Atau cara lainnya dengan menggunakan sifat distributif deh. Jadi gini, 8/7 ini kita kali dulu dengan 21, terus baru nanti dikurangi 4/3-nya juga dikali dengan 21. Nah, ini lebih mudah kayaknya. Kenapa lebih mudah? Karena lihat 8/7 kali 21. Ini sebenarnya caranya boleh 8 kali 21 terus nanti baru per 7, atau boleh juga kayak gini. Lihat, 21-nya dibagi 7. Kan bisa. 21 bagi 7 adalah 3. Tuh, tinggal 8 kali 3, yaitu 24. Nah, dikurangi. Ini juga caranya sama. 4/3 kali 21 itu boleh 21-nya bagi aja dengan 3. 21 bagi 3 adalah 7. Berarti tinggal 4 kali 7. 4 kali 7 adalah 28. Nah, sederhana. Sekarang tinggal 24 kurangi 28. Kita sih taunya 28 dikurangi 24 adalah 4. Kalau dibalik, 24 kurangi 28, berarti ya negatif 4. Selesai. Gini ya. Oke, itu untuk soal yang ke-11. Nah, sekarang masuk ke soal yang ke-12. Soal yang ke-12, 2,3 kali negatif 8 ditambah 2 kali negatif 2,3. Ini dia soalnya. Nah, cara menghitungnya satu persatu. Yang sebelah sini dulu ya, kemudian ditambah dengan hasil yang sebelah belakangnya ini. Oke, 2,3 kali negatif 8. 2,3 ini positif dikali 8-nya ini negatif. Positif kali negatif nanti hasilnya pasti negatif. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja 2,3 dikali 8. Di bawah ya, Dek ya. Sini 2,3 kali 8. 3 kali 8, 24. Kayak gini. 2 kali 8, 16 tambah 2, 18. Komanya turun ya, karena ini satu angka di belakang koma, kita letakkan juga satu angka di belakang koma, jadinya 18,4. Kita tulis ya, tadi udah tahu tandanya negatif ya, berarti negatif 18,4 ditambah, sekarang hasilnya yang ini 2 dikali negatif 2,3. 2 nya ini positif dikali ini negatif. Positif kali negatif nanti hasilnya pasti negatif. Nah, sekarang tinggal 2 kali 2,3 aja. Atau dibalik 2,3 kali 2. Boleh. Ya, 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. Komanya di sini. Jadi 4,6. Oke, ini tadi udah ada tanda negatifnya ya. Berarti negatif 4,6. Nah, sekarang lihat, ini ada dua tanda yang berdekatan. Salah satu harus dihilangkan. Yang dihilangkan yang mana? Kalau ada tanda positif dengan negatif berdekatan begini, selalu tanda positifnya yang dihilangkan. Menjadi negatif 18,4 langsung negatif 4,6. Jadi sudah tidak ada tanda tambah atau tanda positifnya lagi. Sudah nggak ada. Terakhir, ini tinggal kita hitung. Kayak tadi, kalau mau pakai permisalan, nih, ada 18,4 orang jahat, ada lagi 4,6 orang jahat. Berarti nanti orang jahatnya tambah banyak ya. Nah, tandanya nanti tetap tandanya orang jahat, yaitu negatif. Nah, sekarang tinggal digabungkan aja, 18,4 dengan 4,6. Digabungkan itu maksudnya ditambah.
18,4 ditambah 4,6. Komanya harus lurus ya kalau penjumlahan. Ini sekarang 4 ditambah 6 adalah 10, tulis 0 simpen 1. 1 tambah 8 9. 9 tambah 4 13, tulis 3 simpen 1. 1 tambah 1 2. Komanya lurus turun gini. Jadi 23,0. 23,0 itu boleh ditulis 23 saja. Sudah, jadi jawabannya untuk soal yang ke-12 ini adalah negatif 23. Lingkaran-lingkarannya ini kita hapus aja. Sini ya, supaya kertas jawaban kita atau lembar kerja kita clean. Nah, seperti itu. Sudah ya. Kalau yang ini di kertas buram aja, di kertas terpisah deh. Kak Sari kan nulisnya di sini untuk nunjukin ke kalian ya. Kalau kalian yang ininya hitungannya ini tidak usah ditunjukkan. Hasil jadinya saja seperti itu. Oke? Sip. Berarti soal nomor 4 ya, dari 1 hingga 12 beres. Kalau gitu, sekarang kita bisa lanjut ke soal nomor 5 yang di sini. Oke, baca dulu. Pada tabel di samping ini, baris atas menunjukkan banyaknya pengunjung perpustakaan dari Senin sampai Jumat ya, dari Senin sampai Jumat. Baris bawahnya menunjukkan banyaknya pengunjung hari Rabu sebagai titik acuan. Yang ditanya, 1. Berapakah nilai A dan B? 2. Hitunglah rata-rata kunjungan selama 5 hari. Coba Kak Sari tunjukin dulu. SN ini Senin ya. Senin, SL ini Selasa, RB Rabu, KM ini Kamis, JM ini Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sesuai dengan datanya ya, Senin sampai Jumat. Kemudian Rabunya ini dijadikan 0 karena dia sebagai titik acuan. Ya, jadi Rabunya ini 0. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai A di sini berapa, nilai B ini berapa. Nanti kita jawab. Berikutnya kita disuruh menghitung juga rata-rata kunjungan selama 5 hari. Oke, siap Kak Sari bantu. Untuk mengisi berapa nilai A dan berapa nilai B, caranya kayak gini. Kita tulis untuk soal yang pertama. A itu sama dengan, ini deh, lihat. Kan titik acuannya adalah Rabu. Rabu itu sebagai 0. Berarti titik acuannya yang 120 ini loh. Sehingga kalau mau mencari nilai A di sini, ya udah 129 kurangi aja dengan 120. Gini. 129 kurangi 120. Berapa? 9. 9 itu positif atau negatif? Positif ya. Jadi ini nanti di sini A-nya kita tulis positif 9. Kak Sari letakkan di bawahnya ini aja ya, sama dengan positif 9. Dah, itu untuk yang A. Sekarang untuk yang B, caranya sama, yaitu 108 kurangi 120. Nggak boleh kebalik ya, harus 108 dulu baru dikurangi 120. Kalau tadi 129 kurangi 120, selalu dikurangi dengan titik acuannya. Dalam hal ini hari Rabu ya, 120. Jadi kita tulis B sama dengan, nih dek, 108 kurangi 120. Oke, sama dengan berapa? Kalau yang ini nanti hasilnya negatif ya, karena kan 108 lebih sedikit daripada 120. Seperti 120 kurangi 108 aja, yaitu 12. Jadi 108 kurangi 120 adalah negatif 12. Kita pindahkan di sini nilai B sama dengan negatif 12. Sudah. Jadi ketemu ya, untuk soal yang ke-1 berapakah nilai A dan B? A sama dengan positif 9 dan B sama dengan negatif 12. Selesai. Sekarang untuk soal yang kedua, hitunglah rata-rata kunjungan selama 5 hari. Caranya pakai rumus begini. Kita tulis untuk nomor 2, rata-rata
sama dengan ini caranya. Tadi yang dijadikan titik acuan adalah 0. 0-nya itu 120. Berarti kita tulis dulu 120 ditambah buka kurung. Nah, ditambahnya itu yang ini, Dek. Negatif 4 ditambah 9 ditambah 0 ditambah negatif 12 ditambah 17. Kayak gitu ini kita tulis semua ya. Dari negatif 4 kemudian ditambah 9, kemudian ditambah lagi 0, kemudian ditambah negatif 12 itu boleh langsung aja negatif 12, terus terakhir ditambah 17. Ingat, harus dibagi dengan 5. 5-nya ini dari mana? Karena kan ini harinya ada 5. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Makanya dia dibagi 5. Udah deh, tinggal menghitung aja. Sama dengan 120 ditambah, nah yang di dalam kurung ini kita hitung dulu ya. Negatif 4 ditambah 9 adalah 5. 5 ditambah 0 tetap 5. 5 dikurangi 12 adalah negatif berapa? Negatif 7. Negatif 7 ditambah 17 adalah 10 ya, atau positif 10. Terus dibagi 5. Per 5 itu artinya dibagi 5. Sama dengan, ya udah 120 ditambah 10 per 5 itu 10 bagi 5, yaitu 2. Hasil akhirnya berapa? 122. Jadi rata-ratanya jumlah pengunjung dalam 5 hari adalah 122 pengunjung atau 122 orang. Tinggal kita tulis aja kesimpulannya ya. Kesimpulan. Jadi rata-rata pengunjung dalam berapa hari? Dalam 5 hari ya. Dalam 5 hari di perpustakaan tersebut gitu ya. Kalau mau lengkap, di perpustakaan tersebut adalah ini 122 orang. Yes, selesai. Gitu ya, Dek ya. Nah, untuk menghitung yang di dalam kurung ini bisa ya. Bisa mudah-mudahan. Boleh juga caranya kayak gini. Yang positif ditambah dengan yang positif dulu. Jadi 17 ditambah 9 itu 26. Baru 26 dikurangi 12 ya. 26 dikurangi 12 terus nanti dikurangi lagi 4. Hasilnya akan tetap sama yaitu 10 ya. Oke. Tapi kalau ada pertanyaan, ada yang ingin kalian perjelas, sebenarnya sudah jelas sih, tapi agak ragu-ragu bener nggak ya maksudnya Kak Sari kayak gitu, boleh tanyalah di kolom komentar ya. Nanti kalau bisa Kak Sari jawab di kolom komentar, akan ku jawab di kolom komentar. Tapi kalau yang lebih enak itu diskusi, tanya jawabnya itu di dalam grup aja. Mau gabung? Boleh selama grupnya belum penuh ya. Langsung aja chat ke 081 456 10 9870. Kalau kalian bertanya-tanya, ini grupnya gratis atau bayar, Kak? Ada yang gratis, ada yang bayar. Jadi bisa pilih salah satu atau ikut ke dua-duanya juga boleh. Ikut grup yang gratis, juga ikut grup yang berbayar. Boleh, silahkan. Chatnya tetap ke nomor ini. Oke ya, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.